Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini adalah podcast pertama 2025 dan tentu saja saya mendatangkan bintang tamu yang super fenomenal dan ini lagi di rumahnya gitu, nggak usah berpanjang lebar lah karena udah terkenal ya tamu saya yang satu ini. Kita tepuk tangan buat si Anjrit. Oh, pakai nama si Anjrit aja ya. Boleh si Anjrit aja. Okay. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain. Karena ada kode kan. Kalau mau tahu nama saya seperti biasa harus transfer. Jadi nama asli akan hanya diberikan ketika Anda sudah mentransfer gitu. Oke. Si Anjrit ini satu-satunya orang yang ketemu saya dengan satu request bahwa saya nggak pernah mau sadar gitu ya, kira-kira. Jadi memang hidupnya tidak mencari kesadaran dan hidup hanya menyembah uang ya. Mungkin hanya saya ya. Mungkin. Gitu ya? Bukan mungkin Pak, iya. Emang iya. Karena nggak ada lagi dalam hidupnya, yang penting adalah uang. Tapi sejujurnya 2024 saya ketemu Kang Anjrit ini dan lucu ya, pertemuannya sangat unik. Saya ngebuka TikTok, terus scrolling, terus tiba-tiba ada Kang Anjrit, terus begitu saya masuk Kang Anjrit menyapa, di situ mulai, dan nanti mungkin kita akan lebih dalam gitu ya untuk membahas itu. Dan kita di Februari ini kita mulai dari Januari ya. Di Februari kan bulan puasa kan? Oh, oke. Jadi kita punya program namanya Rest Area 89. Rest Area 89 adalah kita live hampir tiap hari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi dengan penonton ribuan ya Kang ya? Ribuan. Ya alhamdulillah penontonnya ribuan, dan penontonnya tuh stay terus Kang. Stay terus. Nah kemungkinannya penonton stay itu ada 3 Kang. Ya. Satu memang nggak pinter-pinter. Ya, yang kedua emang nggak ada kerjaan, nganggur ya. Dan yang ketiga yang belum sadar. Yang ketiga belum sadar gitu. Dan itu penonton kita tuh luar biasa, dan kita juga mau berterima kasih kepada sahabat Rest Area 89 yang selalu setia nonton kita, yang alhamdulillah kita udah banyak testimoni gitu ya dari yang nonton, dan semoga senantiasa Rest Area 89 ini akan selalu bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan. So di podcast kali ini saya mau menyelami Kang Anjrit gitu, karena buat saya Kang Anjrit ini salah satu orang yang beneran otentik. Saya jarang ketemu orang yang otentik, jarang ketemu orang yang seapa adanya, dan Kang Anjrit salah satu yang sangat otentik, dan makanya saya pengen banget. Dan si perencanaan podcast ini udah lama gitu, cuman karena Kang Anjritnya sibuk, sayanya sibuk, dan akhirnya di tanggal 1 Januari ini, di awal 2025 ini, saya diundang makan pagi, dan ini juga udah lama nggak makan pagi, dan saya membatalkan diri dari intermittent fasting karena makanannya enak banget di tempat ini. Oke Kang, pertama Kang Anjrit, kita kenalan dulu dari awal Kang Anjrit gini. Kang Anjritnya pertama dari mana, terus masa kecilnya seperti apa, sampai kalau boleh saya bilang sampai sesukses sekarang Kang Anjrit ini banyak sekali bermanfaat, khususnya di bidang online, khususnya di TikTok lah ya, sampai akhirnya perjalanan Kang Anjrit sampai ke titik sekarang yang top lah gitu. Awalnya atau startnya kumaha gimana sih Kang? Oke teman-teman semuanya, terima kasih ya ini. Aduh, saya nanti berarti ini hadir di channelnya Abu Marlo dong. Betul. Ya? Wah. Tenang, nanti di-tag kan? Oke. Supaya Anda juga monetizing-nya dapat. Tenang aja. Ini yang pertama, ini saya mau say thanks atau berterima kasih atau hatur nuhun ya kepada Abu terutama yang udah mau hadir ke rumah saya. Aduh, itu satu kebanggaan buat saya ya, karena saya selama ini nggak pernah gitu ya orang suci mau main. Ya maksudnya itu kan yang saya rumah di Sarijadi, bukan di Suci Kang. Suci mah rada handal. Itu orang sekelas Abu yang manfaatnya gitu, terutama di era sekarang digital ini banyak bermanfaat, main ke rumah saya gitu. Makanya itu salah satu kehormatan buat saya gitu. Terima kasih Abu sama Teh Dona ya tentunya ya yang datang ke sini. Thank you, itu yang pertama. Kalau yang kedua, membahas saya awalnya bagaimana ceritanya sampai sekarang sih sebetulnya pasti kurang menarik lah ya sebetulnya. Karena saya menjalaninya ya biasa-biasa aja gitu sebetulnya gitu. Saya tuh lahir dari 5 bersaudara. Saya pria satu-satunya, dan semuanya kakak saya tuh perempuan. Akang teh bungsu berarti? Bungsu. Oke. Bungsu. Semuanya perempuan. Dan saya ini entah kenapa dari awal tuh yang paling beda gitu ayah. Beda dalam artian kakak saya mah istilahnya gimana, jadul. Saya lebih pengen belajar yang agak modern mungkin kan. Lahir di mana Kang? Saya lahir Bandung. Di Bandung? Bandung Soreang di sini nih. Soreang. Itu yang pertama. Terus kalau masa kecil tuh seperti apa? Kalau masa kecil ada aneh ya, yang menurut saya ini aneh gitu. Saya tuh ingat yang waktu pertama dimandiin sama orang tua, saya ingat. Ingat?
Ingat sampai sekarang? Sampai sekarang. Dua kejadian yang paling saya ingat ketika masih bayi mungkin itu ya. Aneh ya ini ya. Aneh nggak sih? Dimandiin? Saya tuh dimandiin terus dilelepin. Apa sih dilelepin? Dilelepin. Iya. Jadi dicemplungin gitu tuh ke jolang kalau kita ya, ke wadah, ke baskom. Saya ingat waktu itu. Ingat sama ayah saya digituin. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua saya ingat ketika kalau bayi supaya berhenti menyusui itu di apa sih namanya tuh? Di purut Hah? Biar pahit gitu. Kan kita nenen nih sama ibu nih ya. Nah, supaya berhenti nenen tuh saya kalau nenen yang dulu udah lupa. Nah, saya ingat saya masih ingat. Jadi waktu itu tuh diburak sama nenek-nenek ya. Sama nenek-nenek diburak gitu. Terus pas saya kenyot itu langsung pahit. Tuh, kayak disepah. Serius saya ingat. Sepah kan? Iya. Nenek-nenek zaman lu kan suka nyepah kayak gini. Yang ada kendi, gegel-gegel, gigit-gigit, wah gitu ya. Itu ternyata supaya pahit, jadi kita nggak nenen lagi ke ibu. Tuh saya ingat itu, tuh aneh saya juga. Itu nggak ingetnya clear pisan. Clear pisan, saya inget ini gitu di depan rumah lagi itu, inget nggak tahu kenapa ini apa gitu, saya nggak ngerti. Cuma saya inget itu gitu. Itu masa kecil yang saya ingat. Terus masa kecil yang paling sampai sekarang tidak bisa saya lupakan juga, yaitu saya dulu tuh mau mati mau matinya tuh kecebur sumur. Sumur. Oh, umur berapa? Wah, kecil, belum SD kayaknya itu. Belum SD. Emang jatuh Jadi kan kalau di kampung itu tuh main layangan gitu kan. Main layangan tuh istilahnya moro, tahu Moro layangan. Berburu. Iya, ke sawah gitu kan. Kan ini tuh si kaki itu kotor-kotor kan otomatis. Nah, dulu yang namanya sumur itu pendek-pendek, Jadi pakai timba gitu kan. Nah, saya nimba sama teman. Jadi si teman saya ini dilepasin si timbanya tuh. Jadi saya ke bawah tuh. Ke bawah ke sumur, masuk ke sumur, tapi saya selamat sama dedaunan, Jadi di samping-samping itu ada dedaunan. Nah, itu saya selamat. Jadi bisa bertahan. Kalau nggak ada dedaunan? Kalau nggak ada dedaunan ya pasti jatuh gitu kan ke bawah gitu. Nah, saya selamat gitu sama dedaunan sampai yang si kerennya ini teman saya. Jadi dia tuh manggil kakak saya. Manggil kakak saya itu si anjrit kecemplung gitu. Dulu bukan anjrit sih ya, tapi ya si anjrit ya. Si anjrit kecemplung gitu. Nah, itu yang paling saya ingat juga dalam kehidupan saya gitu. Memori itu tuh masih ada kan? Nah, memori itu tuh masih ada, Jadi kalau kata anak sekarang tuh ceritanya skibidi banget ya. Iya, memori-memori kecil tuh kenapa sih inget gitu saya waktu-waktu itu gitu. Makanya sekarang saya sudah sejauh ini pun saya nggak pernah lupa sama siapapun gitu ya. Iya, kecuali sama yang pernah nipu saya lah. Udah saya lupakan itu. Itu paling masa-masa kecil yang sampai sekarang saya ingat gitu, Itu. Terus setelah itu saya menuju keluar SD lah ya, sekolah dasar kan dulu tuh saya pesantren. Pesantren tuh 6 tahun, saya pesantren. Pesantren? 6 tahun. Coba mau nanya dulu sampai sekarang hasil dari pesantren apa? Tahu. Nggak tahu saya juga. Saya bukan menjelekkan pesantrennya, ya mungkin ini atas dasar kebodohan saya aja ya mungkin ya. Saya dulu bandel atau segala macam gitu. Yang pasti di pesantren itu saya malah main musik, Wah, saya seneng musik segala macam. Tadi itu ke pesantren karena disuruh atau memang keinginan? Keinginan saya. Oh, milih sendiri? Milih sendiri loh. Dulu saya tuh milih sendiri gitu. Apa yang menjadi dasar Kang Andrit milih pesantren? Nah, entah kenapa jadi dalam benak saya kayak pengen pesantren aja gitu, kayaknya seru gitu. Pesantren seru, terus waktu itu tuh saya nggak tahu kalau pesantren itu harus mondok, Jadi saya bawa baju tuh cuman, kalau Sunda tuh berapa setel gitu ya, cuman 3 setel lah ya. Saya tuh bawa baju 3 setel gitu kan. Nah, bawa baju tuh sedikit gitu ya, kata orang lain itu 3 setel. Saya pikir pulang lagi mondok tuh dulu. Ya ternyata yang nganterin saya udah pada pulang gitu kan. Ya saya culang cileng gitu Di sore ya mondok? Nggak, di Bale Endah. Ada di daerah Bale Endah. Bale Endah, oke. Jadi saya tuh ya pakai sedikit gitu bawa baju tuh karena saya pikir pesantren tuh ya ngaji pulang. Kan, karena saya pesantrennya sehabis SD gitu. Masih kecil lah ya, masih kehitung kecil. Nah, dari sana baru lulus pesantren 6 tahun. Setelah itu tuh kuliah. Kuliah saya tuh di LPP Arianti,
LPP Arianti Pasteur, Pascal? Pascal. Pas depan ini kan, si Ya. mall itu kan? Sebelahnya ya? Sebelah. Apa ya itu tuh namanya tuh ya? Naon ya? Ya, pokoknya di situ aja ya. Iya. Di situ saya di LPP Arianti ngambil administrasi perkantoran. Oke. Ya, administrasi perkantoran. Nggak tahu kenapa saya pengen, karena kan si kuliahnya tuh pakai seragam. Betul. Jadi kan kalau orang kamu tuh ngelihat yang kantoran-kantoran kayak keren gitu kan. Nah, makanya saya pengen itu gitu ya. Nah, pas saya masuk di administrasi perkantoran itu cowoknya cuma 3. Cowoknya cuma 3? Ya, mayoritas semuanya cewek. Gitu. Oke, Mayoritas terus? semuanya cewek. Jadi ya di situ saya sedikit ngerti tentang fotokopi yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Selebihnya dari hal itu saya nggak tahu. Oke. Itu pelajaran tentang apa. Yang pasti fotokopi yang saya ingat tuh gitu kan. Oke. Ya Excel ya kayak gitu-gitulah. Nah, habis dari situ baru di umur setelah kuliah, oh ternyata perjuangan sekolah itu belum selesai gitu kan. Perjuangan sekolahnya? Ya bukan, perjuangan hidup maksud saya. Perjuangan hidup. Jadi Akang abis masuk kuliah. Jadi dari pesantren tuh saya pikir setelah saya lulus, saya bakal bahagia gitu hidup tuh gitu. Nah ternyata ketika keluar pesantren dan setelah kuliah, justru itu kehidupan yang nyata gitu kan. Mulai. Kenapa gitu dari kan. pesantren nggak jadi ustadz aja? Jangan kan jadi ustadz, dia kan nggak mau sadar. Oh, jadi nggak mau sadar udah dari lama berarti ya? Jadi nggak tahu si ilmu agama tuh nggak nyerap aja gitu ke dalam diri saya, nggak tahu kenapa gitu. Oke. Makanya saya mau ditanya tentang apa, nggak ngerti lah gitu. Oke. Ya mungkin nggak masuk gitu ke saya karena sayanya ya, bukan ilmunya yang Iya, nggak Pak. baik, karena saya subjektif lah ya Kang ya. betul. Diri sendiri. Karena sayanya ya mungkin tidak fokus terhadap pelajaran-pelajaran di pesantren, makanya saya seperti ini gitu. Oke. Itu. Oke. Lanjut kemana nih? Jadi gini, kan Akang udah nih ya dari pesantren mulai ke Bandung, itu kan dari segi kultur pasti beda, ya kan? Pertemanan pasti beda. Terus selesai kuliah. Nah, perjalanan berikutnya habis kuliah ngapain? Nah, habis kuliah tuh saya ngerti ternyata wah kehidupan ini tuh masih panjang. Saya ngerti ada orang kaya, ada orang miskin, gitu kan. Setelah ada di luar, kalau waktu di pesantren nggak ngerti ya. Si ini kaya, si nggak ada gitu. Yang saya ingat ini ya gitu. Jadi dulu tuh ya kita belajar ibadah gitu-gitu doang gitu. Nah, setelah itu saya baru di hidup keluar tuh kan ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada gimana gitu. Sedangkan saya kan dulu kuliah naik umum gitu kan. Nah dari sana baru gitu kan punya keinginan, wah gimana caranya pengen kayak mereka gitu ya, yang punya mobil sendiri, punya ini sendiri. Oh berarti mungkin keturunannya kaya. Mungkin dari sana saya mengerti bahwa setelah kehidupan tuh ada yang namanya secara finansial tuh ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah di situ mulai cinta uang kali. Nah dari situ. Dari situ, wah ternyata kehidupan ini tuh kayak bersaing gitu. Iya kayak bersaing karena kan, ya yang biasanya yang pakai mobil kan otomatis lebih dihormati, yang banyak uang lebih disanjung, lebih disapa. Tapi bagi kita yang biasa-biasa saja, yang umum, yang apa, secara sosial itu kurang dihormati lah ya, kurang dihormati. Jadi Kang Adrian punya mindset itu gitu ya? Punya mindset itu setelah keluar dari kuliah tuh. Oke. Nah terus abis keluar dari kuliah dengan itu kan pasti ada shock culture, mencek bahasa ya namanya Kang. Akang kaget bahwa di lingkungan Punten, quote and quote kampung, ke kota lah gitu kira-kira, dengan pemahaman dulu skupnya kecil, yang akhirnya gede, penuh dengan kapitalis, finansial gitu. Nah, kok Akang bisa mau? Kan gini ya, yang Akang pernah cerita bahwa banyak orang nggak mau berubah mindset karena ya kenapa orang kampung tetap jadi orang kampung karena nggak mau berubah mindset. Apa yang merubah mindset Kang Andreet mau lebih luas gitu? Nah, kalau yang saya ini saya pengen bercerita tuh berdasarkan apa yang benar-benar saya alami gitu aja. Jadi saya tuh selalu punya keinginan yang tinggi ya. Selalu ya? Selalu itu dari kecil aja kalau misalkan main pestol-pestolan saya harus jadi ketuanya misalkan. Nggak tahu tuh ya, dulu kan main pestol-pestolan saya pasti jadi ketuanya gitu. Ataupun jadi apa selalu pengen yang tinggi gitu. Nah selalu saya tuh selalu punya keinginan yang tinggi. Dimulai kan setelah kuliah bekerja kan. Saya bekerja dulu nggak ngerti saya harus kerja. Pertama kali kerja di mana? Ini saya ceritain ya. Jadi saya tuh nggak ngerti gitu kan. Kita kan nanti dapat uang. Saya pikir
orang-orang yang bekerja si uangnya tuh semua sama, nggak ada yang namanya atasan atau nggak ngerti ya dulu karena memang kurang pemahaman, kurang apa gitu kan. Nah saya tuh kerja di salah satu restoran dulu sebagai waiters. Saya bangga dong, kerja gitu kan. Kerja, ternyata saya kerjanya itu hanya dipanggil seminggu 2 kali ya. Oke, kayak casual gitu ya. Iya, event doang gitu. Wah enak, kerja cuma 2 hari. Ternyata dalam seminggu itu 1 harinya tuh saya dibayar 25.000. 25.000? Ya gitu. Zaman itu? Zaman itu. Jadi seminggu tuh saya cuma dapat 50.000. Itu tuh tahun berapa kira-kira Kang? Tahun berapa ya? Sekarang saya 40 nih. Itu? Misalkan 20 tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Ya, 2014 lah ya? Ya. Oke, terus? Nah, saya tahu aja, oh ada gaji gede, ada gaji kecil gitu kan. Ini mana cukup gitu kan, uang segini untuk kehidupan saya gitu kan. Nah, kan karena punya keinginan yang tinggi gitu, kayaknya saya harus pindah kerja. Jadi nggak lama di situ? Nggak lama di situ. Saya ngajarnya apa? Gaji gitu kan. Iya, istilahnya salary gitu. Saya cari salary yang tinggi. Oke. Nah, cari-cari tuh ya, cari-cari ada pekerjaan di gudang dulu. Di gajinya itu 800.000. Jadi dari 25.000, saya ngelihat 50.000 per minggu, ini 800.000. Wah, tambah gila dong. Apa semangatnya? Wah, saya mau kerja di sana. Ternyata pas kerja di sana saya jadi apa? Angkat-angkat barang, gitu kan? Yang kayak gitu-gitulah. Ternyata 800.000 itu kalau dikalkulasi sebulan saya nggak punya apa-apa lagi sama. Jadi habis si gaji itu, satu untuk bensin, untuk makan dan segala macam. Gak ini aja, gak cukup aja. Jadi itu nggak diperhitungkan. Nggak diperhitungkan. Dulu waktu itu ngelihat 800.000 gede, sikat gitu. Nah, sikat. Setelah itu 800.000 saya cari lagi pekerjaan. Wah, ada kantor gitu, kerja di kantor tapi di pabrik gitu kan. Gajinya berapa? 1.200.000. Pindah dong gitu, 800.000 ke 1.200.000. Ya udah saya pindah ke sana. Saya pindah ke sana, saya pikir mau di back office karena kan dulu memang saya cita-cita pengen kerja di kantoran. Kan orang kampung tuh nggak punya cita-cita pengen gimana bikin, nggak ada. Paling cita-cita tuh kerja di kantoran itu keren gitu kan. Karena kasta tertinggi di kampung tuh jadi haji ya. Itu kasta di kampung. Kalau di kampung tapi kan udah haji sekarang ya. Udah haji di akun kedua ya. Akun kedua tapi. Jadi di kampung tuh kalau udah haji, wah terhormat. Itu berarti kasta tertinggi. Nah makanya kita kembali lagi ke, saya pikir kerja di kantor tuh wah gimana gitu. Pas saya keterima kerja di kantor tersebut, ini di pabrik lah ya, di pabrik tapi perkantorannya. Saya tuh ternyata bukan di belakang komputer yang ngetik-ngetik keren-keren itu, bukan. Tapi saya disuruh jadi tukang fotokopi, antar-antar surat. Tiap hari itu disuruh-suruh aja pokoknya, disuruh-suruh aja. Tapi gaji udah 1.200.000 itu. Udah 1.200.000, sorry ya. Gaji udah 1.200.000. Setelah itu, nah ini ada kesempatan. Ketika saya ngobrol-ngobrol sama senior-senior di sana kan gajinya udah 4 juta gitu kan. Wah gede banget, kata saya tuh pengen jadi kayak gitu gimana. Karena kan tadi modalnya saya punya keinginan yang tinggi. Makanya terus saya kejar gitu kan sampai saya mempunyai penghasilan yang tinggi. Nah, ada salah satu saat di mana si pekerja di situ tuh harus training ke luar negeri ya. Dia harus belajar sistem baru gitu ya. Nah, ini Chinese yang orang Cina nih pinter kan kalau usaha gitu. Dia tuh nggak mau hire orang yang udah jago. Kalau hire orang yang udah jago otomatis bayarnya tinggi kan. Jadi otomatis itu aja tuh yang suka di fotokopi suruh ajarin dia. Nah, di sana kesempatan saya. Jadi saya tuh diajarkan untuk mengerjakan salah satu sistem di perkantoran aja ya, yang ini bersangkutannya sama uang dulu. Saya diajarkan 1 hari waktu itu yang harusnya 1 bulan, saya 1 hari diajarkan, saya catat dari awal gitu kan, saya bisa. Saya bisa sampai itu owner yang punya pabrik tuh ke depan meja saya gitu, tanya-tanya kenapa kamu bisa gini. Padahal ini dikerjakan sama orang sebelumnya ini 3 bulan baru beres, 3 bulan baru beres. Kalau saya seminggu tuh udah cair uang dari luar tuh. Nah, ntar Kang, ini menarik nih. Itu, sorry Kang ya. Orang yang bisa ngerjain 3 bulan, Akang yang sorry ya, tadi Akang bilang dari waiter, datang ke sini dengan 1.200.000 yang fotokopi. Kenapa Akang bisa punya solusi itu dan Akang bisa, ya itu kalau saya sebagai bos, problem solving yang luar biasa tuh. Kenapa bisa gitu Kang? Nah, jadi
Karena saya sungguh-sungguh itu tadi, tapi sungguh-sungguh di saya ini, saya pengen punya penghasilan tinggi, sungguh-sungguhnya ke sana gitu. Makanya apapun yang di depan saya kerjakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Jadi saya kerjakan tuh bener-bener gitu, wah kerjakan sampai beres. Nah dari sana saya achieve sesuatu, ada orang Korea mau bikin pabrik baru, saya di hire. Jadi Akang ini udah naik kelas aja ya? Naik kelas. Dari yang fotokopi, karena jadi problem solver satu corporate, bosnya suka, Akang dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan, jadi manajer aja dulu tuh langsung gitu kan. Dan gaji pun, berapa kali lipat itu. Berarti kalau karir pesat pisan kan ya? Pesat, cepet banget. Saya itu 1 bulan 2 bulan pasti keluar dari perusahaan. Tapi setelah itu saya naik, cepet gitu naiknya tuh. Nah, di yang itu pun cuman setahun kurang. Karena kan jadi tukang fotokopinya agak lama waktu itu ya. Saya nggak ceritain, maaf ya. Ya agak lama gitu. Nah, beberapa bulan, 3 bulan dari sana saya langsung achieve, langsung ditarik jadi manajer aja di sebuah perusahaan baru atau pabrik baru lah ya. Nah, saya di sana ngurus ekspor impor. Nah, di sanalah saya dapat banyak income lah, banyak uang yang saya pengen dari kecil ketika tahu kehidupan itu seperti ini, dapat saya di situ. Dan itu nggak butuh waktu lama ya, Kang? Dan itu nggak butuh. Dari lulus sampai achievement itu mungkin 10 tahun ada? Enggak. 3 tahunan, 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dari selesai kuliah. Betul. Achievement pengen duit banyak mulai itu. Betul. Wah, keren sih. Terus 3 tahunan, setelah itu barulah di umur berapa itu, hampir 25 ya, di umur 25-an gitu. Saya udah bisa beli ini itu dan segala macam lah ya. Tapi ternyata saking istilahnya banyak, karena saya tuh kalau belajar sesuatu tuh harus bisa gitu, Ayah. Tapi bentar, udah banyak uang kenapa nggak haji? Kan supaya naik kasta. Nah ini ternyata kalau awal-awal jangan bilang manusia lah ya, saya lah ya. Kalau awal-awal saya ketika dulu waktu punya uang, ternyata karakter saya berubah. Itu iya. Karakter saya berubah, kelakuan saya berubah. Yang dulunya saya sering puasa, yang dulunya saya sering ya istilahnya ke orang tuh dengan kelembutan hati, itu berubah. Kerasa, Kang? Kerasa. Jadi kayak pakaian aja berubah. Jangankan pakaian, lengan aja berubah. Kan biasanya gini jadi gini kan? Betul ya. Biasanya kan gini, sekarang jadi gini kan? Itu serius. Saya rasain ketika saya mendapatkan uang yang gede gitu ya. Ketika waktu itu menurut saya itu gede banget. Nah itu saya berubah. Ternyata perubahan itu tuh cuman bertahan hanya 3 tahun. Jadi kehidupan yang menurut saya itu keren tuh bertahan hanya 3 tahun. Kenapa? Kok 3 tahun dapat, 3 tahun udahan? Nah ini, karena saya kan tetap kan setelah mendapatkan besar itu pun pengen lebih besar lagi. Ya? Jadi waktu itu udah gede, gimana cara lebih gede? Pengen gede lagi. Pengen lebih gede lagi. Dari kerja, baru nih saya di sini. Saya ngeliat yang kerja ada yang udah sampai tua gitu, aduh kayak gini-gini aja. Jadi harus gimana sebetulnya supaya banyak uang dan enak sampai akhirat tuh gitu kan. Menurut saya dulu tuh. Ternyata harus usaha. Gitu kan, harus berbisnis, harus usaha. Dulu saya masih ingat cari-cari di Google. Apa sih yang paling laku gitu di dunia ini? Harus jualan kuliner. Makanya saya di situ dulu punya uang, saya buka kuliner dan kerja saya tinggalkan. Jadi sowan gitu loh ya. Mungkin saya pikir dulu uang segitu udah safe gitu kan, ternyata belum gitu. Jadi saya buka mini restoran cafe tanpa pengalaman apapun, hanya modal Google. Di sini daerah sini Sorea itu cuma bertahan 2 tahun dan ambruk semuanya. Gitu. Dan untuk mempertahankan itu karena saya butuh validasi kan, malu dong gitu kan, udah keren-keren masa ini udah gak laku, saya jual-jualin tuh aset. Iya, motor, mobil yang kayak gitu-gitu lah. Saya jual untuk bertahan gitu. Ternyata memang tetap jatuh gitu. Wah, dahsyat. Kang, tapi ada satu cerita yang Akang pernah cerita di publik waktu di rest area. Akang melakukan kesalahan di korporasi itu. Nyatut duit. Nah, itu gimana bisa kepikiran itu, Kang? Jadi gini, Nah, ini nggak apa-apa diceritain kan? Harus cerita. Untuk pelajaran. Harus tahu Anda. Jadi
kalau kita benar-benar jadi pinter keblinger tuh gimana sih yang nyebutnya? Kalau kita pinter tanpa sadar, ini memang bener ya. Kalau kita pinter banget, tapi kitanya tuh nggak sadar. Jadi kita tuh terkontrol oleh pengetahuan kita yang yang ngasih pengetahuan kita tuh ini tuh baik atau enggak gitu. Karena kita nggak sadar kan. Kita merasa tahu, merasa benar, merasa segala macam gitu kan. Jadi kalau tanpa sadar tuh hal apapun bisa kita lakukan gitu. Nah dulu saya bisa mendapatkan uang banyak dan segala macam karena gini ya, satu pabrik bayangin ya, saya yang pegang gitu ya. Saya tuh bisa ini biar jadi uang ke saya tuh saya bisa gitu. Pokoknya gimana caranya? Kang Andreet untung weh. Nah gitu. Padahal itu pabrik loh, udah pabrik itu perusahaan. Karena ternyata yang dari luar itu mayoritas orang-orang yang dikirim ke yang kan banyak tuh pabrik-pabrik Korea atau apa. Mereka tuh hanya pengawas, tapi birokrasi dalamnya tuh nggak ngerti. Betul. Birokrasinya tuh nggak ngerti, makanya kan saya yang lokal, yang ngerti bisa saya mainkan. Jadi dimainin di situ. Jadi saya dimainkan. Saya bisa memainkan itu karena apa ya? Karena kecerdasan saya dulu mungkin. Kecerdasan ini yang tanpa sadar maksud saya gitu kan. Wah keren gitu. Kan. Nah dengan kecerdasan tanpa sadar ini Kang Andreet ngelihat peluang itu bisa diduitin. Dan dilakukan. Tergiur untuk melakukan itu. Bukan tergiur lagi. Makanya saya tuh nggak pernah cerewet sama yang korupsi ya teman-teman. Karena saya dikasih uang puluhan juta aja udah udah tertarik gitu. Bener kan? Apalagi ratusan triliun gitu kan? Betul. Ya sekarang ada orang ketika ngelihat koruptor, wah dasar korupsi. Betul lah ya. Kita mengambil pelajaran untuk tidak korupsi. Tapi nggak usah ngehujat juga. Nggak usah ngehujat, karena belum tentu kalau kita ada di posisi itu. Saya yakin pasti diambil gitu. Ketahuannya gimana Kang by the way? Kok bisa ketahuan? Saya nggak ketahuan. Saya tuh mainnya cantik jadi sama sekali sampai sekarang tuh nggak tahu ya Anda ya. Nggak ada yang tahu karena finance-nya saya pegang. Gitu kan? Kan semua keuangan tuh ada sama finance kan? Jadi sampai sekarang tuh misteri nggak terkuak? Nggak terkuak lah. Aman gitu ya? Karena memang mainnya cantik. Memang ini benar. Ini mau dibikin tutorial kan? Gampang banget itu. Jadi saya pegang nih misalkan atasan produksi, saya pegang atasan impor, saya pegang finance-nya, saya bagi-bagi. Kang saya mau ngasih judul podcast kita, tutorial korupsi. Cara korupsi. Gitu Jadi memang sampai saat ini ya nggak ketahuan, tapi ya semesta semesta selalu tahu. Di situ mulai sadar ya Kang. Di situ mulai. Jadi Akang setelah ngumpulin, mungkin kepikiran daripada jadi pegawai terus, mendingan punya sendiri. Bikinlah si Eaten or Be apa Kang? Restoran teh? EOBE. Eat or be eaten. Makan atau dimakan. Ternyata saya yang dimakan. Itu lagi relate banget sama Squid Game, Kang. Si Squid Game sekarang tuh, ini ceritanya relate banget bener, Kang. Ketika seseorang dikeoskan sama uang, itu buta sih, Kang. Nah, itu bener banget itu. Udah tuh, si restoran drop, collapse. Udah hancur semuanya. Ke Belanda, landing lagi dong. Landingnya tuh bener-bener lebih dari dasar. Just gitu ya. Lebih dari dasar, dan itu saya tuh 9 tahun bisa sampai istilahnya saya ngerti bahwa hidup tuh sebetulnya harus begini gitu. Ini menurut pandangan saya gitu. Jadi saya setelah jatuh tuh menuju sampai sekarang ini tuh perlu 9 tahun. Jadi Akang ya gini ya Kang ya, kalau kita bicara hukum perputaran, sesaat kita mudah mendapatkan, maka mudah pun kehilangan. Betul banget. Bener tuh Kang? Betul banget. Oke. Nah ini sekarang kisah yang paling menarik sih sebenarnya. Bounce back seorang Andreet dari yang hard landing, kan top nih ya, tadi sampai korupsi aja nggak ketahuan gitu ya, sampai semuanya dapat, akhirnya cari validasi. Tapi yang ada yang menarik yang diakui sama Kang Andreet sendiri itu keren banget, dan saya rasa kita penting untuk mengambil pelajaran bahwa sesaat orang bertambah uangnya, ternyata gaya hidupnya juga bertambah. Dalam tanda petik, gayanya, mindsetnya, dan ketika tidak ada kata cukup, dia akan mencari gitu ya Kang ya. Nah, dari hard landing, dari Akang jatuh, gimana pertama kali bangkit, Kang? Karena tuh pasti stresnya. Akang pernah ngalamin stres berat nggak?
wah stres berat tuh sebetulnya udah temen sejati lah. Jadi kalau ya bayangin aja 9 tahun gitu kan mencari hal. Jadi gini, orang-orang yang ini, saya bukan orang-orang ya. Saya yang waktu itu jatuh, gimana caranya saya mencari hal-hal yang instan supaya saya bangkit. Oke, itu semuanya kali ya? Itu yang saya semuanya cari, instan ya? Itu yang saya cari. Saya cari bisnis ini, saya cari bisnis itu, dan segala macam, dan ternyata itu nggak ada gitu. Nggak ada mau bagaimanapun, nggak ada, menurut saya ini ya, tapi mungkin bagi yang lain silakan aja gitu. Saya pernah terjun uka-uka, saya pernah uka-uka apa, dagang samurai gitu ya, gitu lah ya. Saya pernah ke rantai babi gitu ya. Rantai babi. Pokoknya mau orang pintar mana pernah saya datangin ya, dan semuanya itu fake ya. Orang pintar pakai gini, orang pintar ya. Mau ke orang pintar mana saya datangin. Tapi kan sorry kan, kenapa ya relate banget kalau lagi susah nyarinya justru ke situnya? Saya juga nggak ngerti ya. Ya, maksudnya ke yang urusan supranatural. Betul. Kan gini Kang, kalau kita pengen menggandakan uang kaya, ya yang ngeganainnya aja kere. Aneh ya. Saya dulu juga kayak gitu, betul. Saya datang ke ya abah-abah lah ya gitu, kita katakan, pada rumahnya gitu di pinggir kali, kata saya tuh. Tapi dulu bodoh sekali ya saya. Tapi itu sangat-sangat familiar ya kan, ya maksudnya sesaat orang lagi drop, pikiran kritisnya nggak nyala, dia nyari solusi instan yang emang nggak usah logik, tapi yang penting cepat selamat kali ya. Itu sih yang memang dulu yang ada di pikiran saya ya, seperti itu. Gimana caranya saya bisa instan, ya mungkin dengan magic ya. Jadi jatuhnya ke sana gitu. Nah udah Akang kan ketemu tuh uka-uka lah, apalah apa, terus titik cerahnya ketika Akang gimana, terus dapat titik cerahnya, karena ini saya rasa penting nih. Oke, titik cerahnya tuh gini ya. Dulu tuh saya kan ke Jakarta, pokoknya Bandung Jakarta kayak gitu aja. Dan itu tuh nggak dapat penghasilan apapun gitu. Dan terakhir setelah COVID, saya tuh cuman punya uang tuh hanya 15 juta. Sisa dari semuanya. Bukan dari semuanya, yang dulu udah habis. Udah habis. Cuman saya ngumpulin gitu. Cuman punya uang tuh cuman 15 juta ya. Nah, saya pulang aja ke Bandung kan. Wah, ini nyawa saya nih ya. Kalau ini nggak jadi apa-apa, udah aja, mampus aja hidup saya. Karena kan dulu nggak ngerti gitu kan. Kehidupan tuh masih panjang dan segalanya. Pokoknya saya berharap terhadap uang yang 15 juta itu aja. Nah, uang yang 15 juta ini, saya tuh dulu mau bikin clothingan, saya bikin jas dulu tuh, ya bikin jas. Karena dengan kepercayaan yang saya bangkitkan yang waktu awal gitu kan, ya udah sok bikin, saya bayar ininya, kainnya dan segala macam. Dan tahu nggak? Ternyata saya ditipu, di situ tuh. Uang yang istilahnya ini benar-benar segini lagi gitu kan, 15 juta lagi, yang harusnya nanti saya mau jualan online tadinya gitu ya, hilang. Belas aja kan? Belas aja. Wah, itu di sana benar-benar istilahnya kotoran terakhir yang harus dikeluarkan mungkin ya. Kalau secara biar hati agak tenang gitu ya. Tapi kan ngerasa nggak Kang, ketika Akang nggak ketahuan waktu nyuri, betul, dan pada akhirnya alam yang akan membuat itu kembali kan? Betul, kan tadi saya sebut semesta selalu tahu. Semesta selalu tahu, keren. Semesta tuh selalu tahu, kalian mau kayak gimana pun, mau sok baik di depan atau semesta selalu tahu. Oke, serius gitu. Nah itu ya Ayah. Jadi setelah habis itu semuanya, baru di sana saya merasa udah gitu. Saya mau hidup bagaimanapun, udah. Padahal itu saya punya utang segala macam gitu, banyak gitu. Saya mau pulang ke ibu, saya mau diem aja di rumah gitu kan. Saya cuma punya HP yang putih itu, udah di rumah aja. Saya mau ibadah aja sebisa-bisa saya, dan saya tidak akan memikirkan yang namanya gimana harus mendapatkan uang, gimana harus mendapatkan pekerjaan, udah aja. Nah dari sana saya mulai udah aja, saya tenangin diri saya. Makanya saya kan terlahir yang namanya tidur jam 7. Jadi saya tuh mulai merawat diri, karena kan dulu jangankan merawat diri, tidur jam 1, jam 2 aja belum kan. Memikirkan terus gimana nih supaya. Nah saya udah mulai itu semuanya saya clearing lah ya. Jadi yang ada dalam kepala saya harus bisnis, harus dapat uang atau segala macam, udah saya biarkan. Mau hutang mau apa, udah saya kesampingkan. Saya istirahatkan diri saya. Keren. Itu waktu itu ya. Ini titik balik pas naiknya gitu ya.
Saya tidur jam 7, bangun jam 2 malam, saya mandi, udah. Gitu aja terus, tiap hari. Pas 3 bulan dari situ, itu tuh ditagih di segala macam sama. Oh, tidur lebih jam 7 supaya yang lagi udah tidur ya? Kayaknya itu. Iya, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, mandi. Pokoknya tanpa ada keinginan, tapi tetap punya cita-cita gitu ya, bukan, tapi pokoknya sudah menghilangkan ambisi-ambisi yang tertanam lama gitu di kepala saya hilangkan itu semua. Saya mulai merawat diri, saya tidurkan diri saya bangunkan, saya mandi, gitu aja terus selama 3 bulan. Entah kenapa, pas 3 bulan tersebut, saya tuh kepikiran, bikin video 3 bulan. 3 bulan dari situ, 3 bulan dari situ, mulai pewahyuan datang ya. Kayaknya gitu. Saya pengen bikin video gitu ya. Saya pas bikin video tiba-tiba viral lah. Pertama video yang viral yang mana? Jualan cangcut Serius? Jualan cangcut? Serius? Jadi gimana? Jadi gini nih ya. Jadi kan saya selalu observasi dulu lah ya. Saya lihat gitu segala macam gitu. Wah, gede-gede gitu ya, harus bikin video tuh kayak gini, kayak gitu. Coba ini yang belum ada apa ya. Jadi saya setelan kantor ya, ngejualin celana dalam, bikin videonya tuh. Itu viral banget sampai YouTuber aja nge-react dulu. Makanya saya hapus kan sekarang videonya karena malu kan. Itu padahal data histori kan. Wah, itu serius itu sampai berapa juta ya? Viewernya tuh hampir 15 juta. Oke. Dulu itu. Yang ngeri jadi terkenal si Anjrit Cangcut gitu dulu itu yang pertama itu ya. Dari situ jadi pas saya viral tiba-tiba saya live gitu kan, ada uangnya nih live tuh ternyata di TikTok. Ini tuh udah TikTok berarti si Cangcut di TikTok. Oke. Ada uangnya gitu kan. Saya live lagi, gede uangnya. Awalnya tuh bayangin ya, yang belum pernah pegang uang lagi sama sekali, tiba-tiba dapat uang 200.000, 700.000. Itu 200.000 pasti disyukuri banget ya Kang. Saya syukuri banget, tiba-tiba ada uang di HP saya, mau bagaimana? Saya kan nggak ngerti TikTok seperti apa. Memang ada kelas TikTok dulu nggak ada, gitu kan? Tiba-tiba ada uangnya 200, 700, 1 juta, 5 juta, gitu kan? Ya, bangga banget gitu. Itu dapat itu tuh dari live atau dari jualan? Live. Jadi kan live dulu aja gini, saya live aja. Kan saya nggak ngerti ada viewer, ada gift, nggak ngerti ya. Ya kayak gitu-gitu. Cuman pas saya cek, ini tuh ada saldonya. Pas saya klik, ada uangnya. Dari ini berarti permainannya. Ada ini. Nah dari sana dapat tuh dulu sampai hampir 50 juta. Satu kali live? Enggak satu kali live. Maksudnya total? Saya biarkan gitu sampai 50 juta. Uang yang pertama ya, yang pendapatan itu saya serahkan ke ibu saya. Beli kan karena di rumah tuh gak ada apa-apa kan, TV aja gak ada gitu kan. Beli TV segala macam. Setelah dari situ, bertambah berkali lipat terus sampai sekarang. Itu titik baliknya tuh. Jadi saya mengistirahatkan diri. Ternyata ketika saya tidak mengejar, malah balik mengejar gitu kan uang. Keren. Gitu Ternyata ketika nggak ngejar, si uang yang ngejar gitu. Iya, ngejar balik. Tapi Kang, itu bisa keidean ke TikTok. Dan Kang Anjrit kan sekarang ini jadi salah satu, ya istilahnya kalau kita ngomongin agensi lah ya. Agensi yang sangat sukses, dan saya banyak dengar cerita bahwa siapapun yang masuk ke agensi TikToknya Kang Anjrit ini adalah kebermanfaatan gitu. Nanti kita cerita tentang si bagian itu gitu. Nah, saya pengen dalamin dulu gini Kang. Begitu Akang bikin VT lah, apa dan lain-lain, itu tuh dari mana munculnya kreativitas Kang Anjrit yang ini nanti kan kita ketemu di TikTok justru ya? Betul. Munculnya kreativitas tuh gimana Kang? Jadi kalau saya amati, ketika saya waktu dulu kan tidak mengosongkan pikiran, saya kan memikirkan sesuatu yang dalam artian berarti pikiran saya itu penuh, yang belum tentu yang saya pikirkan ini benar atau tidak gitu. Tapi setelah saya refresh, tiba-tiba ide itu muncul aja gitu kan. Setuju Kang. Entah apa itu muncul aja, pengen bikin ini, pengen bikin itu, dan yang muncul tanpa saya planning gitu, itu yang jadi justru. Jadi saya nggak berencana pengen gini kan, siapa yang mau berencana gitu. Benar. Bahkan saya tuh adalah salah satu keluarga yang istilahnya saya bully orang main TikTok.
Pernah. Oh, bukan, saya bully, bukan pernah. Kan saya saudara tuh banyak, kan? Saudara banyak, saya ada 15 gitu keponakan tuh. Jadi kan main TikTok gini-gini, kayak orang gila atau saya tuh. Ternyata saya sekarang jadi suhunya gitu. Itu Jadi istilahnya kan kalau kita bicara TikTok merubah hidup Kang Anjrit. bisa jadi itu. Ya, salah satunya ya. Udah salah satunya. Ya, say thanks to TikTok. Wah, dengan say thanks TikTok banget. itu Kang Anjrit bisa bounce back gitu. Oke. Ya sekarang dengan rumah keren banget gini di wilayah yang asik banget, saya rasa kalau mau dibandingin kan, kalau boleh ngebandingin dulu waktu jaya-jayanya sama sekarang beda nggak? Wah, Ya sekarang lebih atau malah 2 kali lipat, ha? 2 kali lipat ya? Dari apa yang sudah hilang gitu. Iya, 2 iya. kali Ya lipat. meskipun kita tahu bahwa kemarin shortcut hilang, betul. dan sekarang penuh dengan perjuangan, Betul. tapi bisa lebih dinikmati dan disyukuri kali ya. Wah, betul sekali ya. Betul sekali. Sekarang dan lebih istilahnya lebih, oh saya paham ternyata, ya paham aja di dalam diri tuh, oh saya harus begini. Jadi intinya sih kalau menurut saya nih ya, konklusinya yang penting kita bener lah. Tapi berdasarkan hati ya, bukan berdasarkan ceramah orang, oh harus bener gitu. Enggak. Jadi ini enak, harus bener aja lah gitu. Sekarang tuh gitu. Ternyata kalau kita menjalani kehidupan dengan baik, saya yakin kita akan diarahkan ya menuju hal yang benar-benar kita cita-citakan gitu. Akang gimana tahu caranya bahwa kayaknya ini oke deh, kayaknya ini enggak deh. Apa akan itu kan sesuatu yang Susah di ini susah ya. Betul, susah, Nah, susah. menurut perspektif Kang Anjrit secara subjektif, secara ya pribadi gitu, Oke. Akang memilih dengan hati itu gimana caranya, Kang? Jadi si hati itu kalau kita rasakan kan, kita tuh bisa tahu ini nggak bener, bisa tahu deh. Oke. Jadi si hati tuh silakan aja kalian berbuat apa, bener atau tidaknya, tanya aja ke hati, bisa tahu loh. Kalau nggak enak langsung nggak enak gitu kan. Bener, Kang. Kalau enak pain-pain aja gitu. Bisa kayak gitu sih, nggak tahu ya. Ya, Saya melakukannya secara itu gitu. Karena selama ini yang saya jalankan, yang penting bener ternyata, udah itu aja. Oke. Nah, dari titik balik kan dulu dari nggak punya uang jadi legek nih, Kang. Oke. Ya, Betul. Jadi balaga Oke, gitunya, jadi betul. gini. Sekarang kan punya uang lagi nih. Oke. Apa perubahannya, Kang? Karena mungkin saya punya sedikit pelajaran lah ya, bukan saya pengalaman. Saya punya pelajaran dari hal yang kemarin. Jadi sekarang yang lagi saya pupuk, gimana hati saya tuh lebih lembut itu sih ya. Karena memang si hati ini gitu ya. Oke. Tetap si hati ini kalau kita songong atau apa. Tapi kan kalau saya di TikTok itu memang gaya ya, kita punya performan. Tapi kalau setiap hari yang saya pelajari, gimana caranya saya tuh benar-benar tidak sombong. Gimana caranya biar saya tuh tidak benar-benar merasa bisa. Itu aja sih ya. Oke, Kang. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Kang Anjrit ini banyak menyelamatkan finansial orang. Ya, jadi kalau teman-teman nanti di TikTok dicari korban Bang Emok. Dan itu waktu pertama kali ketemu itu sangat amazing. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Nah, sekarang kita mau ngobrol dulu pertemuan kita nih ya. Oke. Nah, ini. Nah, dari saya dulu ya, Kang. Boleh. Jadi saya tuh pertama kali ngelihat Kang Anjrit ketemu Viti. Oke. Ada anak ya yang ngebully ibunya sendiri gara-gara pengajian. Oke. Ya. Dan itu lucu banget gitu. Saya tuh lihat Viti itu pertama kali, Kang. Oke. Jadi si Anjrit bodor pisan, lucu pisan, beneran ngakak. Pokoknya kalau ngelihat Viti itu meskipun diulang-ulang sampai sekarang itu luar biasa lah. Konflik ibu-ibu sama pengajian lah gitu. Kira-kira nanti teman-teman boleh lihat sendiri lah, lucu lah gitu. Nah, menariknya adalah di bulan puasa tahun ini 2024 kemarin, saya tuh di TikTok baru mulai, Kang. Oke, tahu banget saya. Baru mulai, Kang, beneran. Karena entah kenapa, di awal-awal Januari 2024 tuh teman-teman saya kayak ngomong gini, Bu, masih tuh Ulin, kenapa nggak main TikTok? Oke. Baru dah kayaknya anak-anak gitu, kenapa nggak? Ya sama, Kang, saya mikir, mau ngapain main TikTok? Karena isinya joget-joget gitu. Betul. Tapi kalau udah ketemu lebih dari 10 orang, saya mulai mikir, ayah naonnya ada apa gitu kan. Saya mulai research juga, Kang. Cobain we bikin account, Kang. Karena sejujurnya kan apa yang saya lakukan di sosial media kan pembelajaran kan. Terus saya mikir bahwa belajar gini di TikTok siapa sih yang mau denger gitulah awalnya. Oke. Kan. Bikinlah account live berbagi, ternyata yang asalnya live nontonnya cuma 10, naik 50, naik 100 gitu sampai sekarang lah ya. Sekarang alhamdulillah live tuh rata-rata 800, 1000, 1100 lah gitulah gitu kira-kira. Nah, cuman yang menarik begitu saya mulai itu, entah kenapa kita jadi bikin grup, Kang. Oke. Jadi kita bikin grup dulu. Jadi
Jadi saya pengen banget ketemu sama teman-teman TikTok tuh bukan hanya di online TikTok. Jadi as a personal gitu. Karena based on community kan. Wah itu grupnya ada 3 penuh semua kan. Jadi ribuan lah gitu kan. Nah di satu grup, di satu pagi, ada saya ingat banget lah, tonton nih, ini lucu banget. Itu tuh lagi puasa kan? Nah itu tuh Akang lagi ngomongin apalah waktu itu, pokoknya lupa aja kan. Dah masuk, saya tuh langsung gini, wah lucu. Ya Akang kan bodor lah ya kalau di TikTok udahlah, pokoknya siapapun ada yang stres nonton Android lebih stres sih ya. Pasti terhibur gitu. Begitu saya lihat, dan Kang Android manggil kan? Betul. Nah, terus saya tuh mikir, nah si Android apal kurang kayak gitu. Kok tahu gitu ya? Ya udah, habis gitu kan kita komen-komen kan. Di hari pertama komen-komen, di hari kedua nah baru diangkat, ngobrol. Nah di situ sih sejarah rest area jadi akhirnya terjadi gitu. Nah, dan itu kan menarik gitu Kang. Nah itu dari sisi saya bahwa ya kalau pakai bahasa yang agak lebih romantis, kita tuh saling menemukan sih ya sebetulnya gitu. Nah belakangan saya ngerti juga Kang Android nonton saya dan, nah boleh diceritain Kang? Nah jadi awalnya tuh karena memang wah ini saya udah banyak hal nih yang udah saya dapat dari atas dasar keinginan saya gitu ya selama ini. Nah saya tuh ingin lebih bermanfaat sih, sok-sokannya gitu ya, pengen bermanfaat. Nah belajar. Dari awal ngobrol belum ada kata manfaat, baru sekarang ya. Iya maksudnya kan berarti mendewasa Kang. Betul nggak dari awal? Jadi saya tuh belajar gimana caranya saya tuh tidak terlihat baik Kak. Jadi kalau saya masih merasa terlihat baik, nanti saya akan masuk ke ranah saya ingin dipuji ya. Jadi ikhlasnya nanti jauh. Makanya kenapa saya selalu jelek-jelekan diri saya dimanapun gitu. Itu tuh karena saya lagi belajar gimana caranya biar saya tuh tidak meninggi. Benar-benar. Dan saya paling belajar Kang Android itu tuh punya satu teori harus dibukuin Kang. Teorinya namanya prinsip tai. betul. Semakin di bawah tidak akan ada yang berani menginjak gitu kan. Ya. Tai itu nggak ada yang nginjak aja. Nggak ada yang injak. Aman ya. Mau di bawah mau bagaimanapun itu nggak ada yang nginjak gitu. Nanti saya pinjam buat disertasi. Boleh. Judulnya gini Kang, The Tokai Project. Udah, habis gitu? Nah ini ceritanya. Jadi saya tuh pengen belajar sesuatu gitu ya. Tapi tentang apa saya nggak ngerti gitu ya. Cuman saya tuh pengen mau sampai kapan sih ini hidup tuh gitu ya. Kayak gini-gini aja gitu ya. Istilahnya ya uang ada gitu, mau jalan-jalan tinggal jalan-jalan. Nah setelah itu tuh saya tuh pengen belajar gitu, tapi nggak tahu belajar apa, saya tuh nggak ngerti. Nah saya scroll kan, karena kehidupan saya di TikTok juga. Pas scroll ada Abu lagi ngajar. Ini apa kata saya tuh, pakai sarung kan, pakai sarung gitu kan, tek aja. Nah waktu itu pas cerita tentang Allah. Itu aja pokoknya ceritanya tuh. Wah ini keren kata saya tuh. Ini ini gitu. Wah saya harus belajar ini mah. Udah aja gitu ya. Udah aja. Karena saya tuh sok-sokan jago afirmasi gitu lah ya. Ini sok-sokan jago loa gitu ya. Loa gitu. Saya loain aja gini. Saya ngopi. Saya ini. Nanti saya ketemu dan segala macam gitu ya. 2-3 hari dari saya ngeloa gitu ayah. Tiba-tiba masuk kan ke live saya. Anjay, kata saya ada ini orangnya. Kan saya kaget gitu kan. Anjay, ada orangnya kata saya. Kan saya sapa kan gitu-gitu. Udah. Wah, saya tuh udah anjir hadir kata saya tuh bener loa teh gitu kan. Pas besoknya lagi ada lagi kan. Masuk lagi ya udah sama saya diangkat gitu kan. Gitu kan. Saya angkat. Silakan. Jojo ajak ngobrol gitu kan. Nah, dari sanalah tercipta gitu istilahnya mah kita tadinya saya kan pengen belajar. Gitu dari situ Kerennya Kang ya. Betul. Wah luar biasa sih. Dan ya di situ gitu. Ketika Kang Android ngobrol saya pengen belajar. Awalnya tuh beneran materi yang Kang Android pengen belajar gitu ya. Dan waktu itu tuh wah beneran kita tuh penonton masih 200 kali ya, 300 gitu. Tapi ya itu tadi Kang, ketika akhirnya penonton datang terus kita jadi interaksi yang akhirnya kita terus memformulasikan. Jadi aja namanya rest area 89. At least jam 8 sampai jam 9 yang nonton tuh tempat jeda gitu. Nah, jadi filosofi rest area adalah kita menjeda sesaat, 1 jam aja nggak usah lama-lama untuk memulai hari supaya lebih fresh, vibrate-nya lebih oke, antusiasnya lebih bagus. Dan saya rasa bersyukur ya Kang kalau kita ngelihat ini kan kita berdasarkan testimoni ya. Kalau teman-teman ngelihat YouTube-nya Kang Android, si Android T-nya 3, kenapa T-nya 3? Ini simbol dunia.
T-nya 3. Teman-teman boleh lihat di situ banyak banget testimoni dari siapapun yang pernah naik ke rest area, dan saya pribadi sangat terenyuh dengan statement-statement yang banyak orang yang keluar dari stresnya, depresinya, mulai happy, hubungan sama pasangannya lebih baik, sama anaknya lebih baik, dan itu nggak tahu kenapa Kang, bahkan Dokter Rama aja yang terakhir kita ngobrol ya, seorang psikiatri bilang bahwa ya program ini menjadi sebuah program di mana orang-orang bisa kumpul untuk cerita tentang mental, psychological gitu. Meskipun ya kita banyak ngundang juga bintang tamu gitu ya, tetapi bersyukur sekali 2020. Gini Kang, salah satu anugerah terbesar di 2024 adalah rest area buat saya Kang. Oke. Itu Kang, saya beneran dengan rest area saya bisa bangun lebih semangat gitu ya, dan yang saya sering bilang ke Kang Anjrit bahwa saya melakukan ini beneran nggak capek, beneran nggak terpaksa. Meskipun kebayang nggak, hampir setiap hari jam 8 itu harus prepare gitu. Betul. Tapi karena pun kecintaan teman-teman yang datang, vibrate cinta dari teman-teman yang hadir, dan itu yang ngebuat booster buat kita untuk terus running rest area 89 gitu. Dan itu sangat menarik sih. Nuhun Kang Anjrit, itu sih yang pengen saya ceritain juga tentang rest area. So teman-teman, ini just beginning gitu ya, supaya kita ngerti juga latar belakang, dan saya rasa inspiring gitu ceritanya Kang Anjrit untuk kita semua. Gini Kang, sekarang Kang Anjrit melihat ini semua TikToker tuh ini udah ada piala ya, jadi top lah gitu ya. Kang Anjrit punya satu achievement gitu. Nah, yang saya pengen gali lebih dalam, saya terenyuh ketika Kang Anjrit bilang, Kang Anjrit punya program kepada ibu-ibu yang menjadi korban bank emok, dibikinin konten yang sekarang mencuat, bisa lunas semua, dan Kang Anjrit membuat kebermanfaatan yang luar biasa bagi lingkungannya. Boleh cerita nggak Kang? Oke. Jadi gini ya ceritanya nih ya. Jadi saya tuh setelah live tuh suka beli rokok kan, ke warung depan beli rokok. Jadi ketika setiap kali beli rokok, ketemu terus sama ibu-ibu ini tuh gitu ya. Lebih ngobrol aja, ngobrolin hutang lah, ngobrolin banyak sekali. Kan lama-kelamaan kan setiap ngobrol kemana kan ngobrol lah kita juga, karena saudara juga kan itu. Nah saya ini kayaknya bisa rame nih ya kayaknya kalau di TikTok. Saya tuh mau nggak main TikTok kata saya tuh. Gas, nah yang penting cuan gitu. Pasti jadi uang kata saya tuh, pasti jadi uang. Ya awalnya itu aja bercanda. Saya coba, tapi saya observasi dulu ya, gimana sih cara FYP sekarang tuh ya waktu zaman itu. Oh harus yang unik, harus hal-hal yang bisa dibully dan segala macam. Ah ini cocok untuk dibully kata saya tuh ya. Nah, saya ambil gitu kan, ibu-ibu mereka, saya latih dulu dan segala macam, coba live meledak langsung, gitu. Awalnya ya bercanda, yuk main TikTok gitu aja. Jadi nggak ada rencana ini itu, dan bahkan saya tuh nggak ada rencana, saya pengen bermanfaat, enggak gitu. Ya, bercanda aja yuk main TikTok gitu. Akhirnya tapi mereka jadi menghasilkan kan? Wah, itu yang hutangnya 80 juta. 80 juta coba ibu-ibu. Oke. Yang hutangnya 40 juta itu semuanya lunas sekarang dari apa? Dari live TikTok Kang gitu. Supaya jadi inspiring juga, menghasilkan berapa sih si ibu-ibu ini sekarang kalau dari live? Total 1 tahun kan, baru 1 tahun kan ibu-ibu ini tuh 1 tahun tuh sudah hampir 2 miliar. 2 miliar? 2 miliar dari live. 2 miliar 1 tahun, coba bayangin. Itu. Oke. Ya total ya keseluruhan gitu hampir 2 miliar pendapatannya itu dari live tiap hari gitu. Oke. Dan teman-teman jangan lupa si Anjrit punya kelas, siapapun yang mau sukses di TikTok jangan lupa ikutin kelasnya. Dan tahun ini harga naik ya? Naik. Info kan kalau orang pengen ikutan kelasnya gimana caranya? Kemana nih infonya? Ikutin follow akun aja dulu kali ya. Follow akun boleh ya, si Anjrit T-nya 3, ada di TikTok, di YouTube. Udah itu aja sih paling. Oke, dikit Kang, di kelas itu Kang Anjrit ngajarin apa sih? Kalau di kelas itu jadi gini ya teman-temannya, banyak sekali sekarang itu orang-orang yang buka kelas affiliate lah, buka kelas TikTok ini itu dan segala macam. Saya tuh tidak buka itu sama sekali ya. Tapi saya itu karena saya dari benar-benar basic gitu ya. Saya tuh mengajarkan dari dia pembuatan akun tuh, si akun tuh harus bagaimana dari itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mengajarkan sistematis sampai jadi uang itu seperti apa. Itu yang saya ajarkan gitu. Jadi kelasnya pokoknya kalau pakai bahasa yang sekarang tuh komprehensif, dibimbing, ditemani gitu ya. Sampai intinya adalah TikTok jadi sesuatu yang tadi kita ngobrol juga bahwa ya sekarang orang main TikTok dan banyak sekali kebermanfaatan yang bisa kita ambil dari TikTok.
Karena sekarang semua kan go online gitu ya. Oke. Kita akan bikin beberapa seri nanti ngobrol sama Kang Anjrit. Jadi ini saya rasa opening yang sangat luar biasa gitu ya. Dan kita bisa ngambil banyak pelajaran dari Kang Anjrit. Terakhir mungkin untuk di episode ini Kang Anjrit, 2 terakhir. Apa sih pelajaran hidup yang paling berharga selama Kang Anjrit hidup sampai saat ini yang Kang Anjrit bisa ceritain dalam beberapa kalimat gitu? Pelajarannya apa? Kalau jadi gini ya, kalau saya konklusi gitu ya, conclusionkan ya, intisarikan dari awal sampai sekarang, saya tuh sekarang lebih mengerti bahwa kita harus menjaga hati kita itu sih. Oke. Agar lebih lembut, agar tidak jumawa, agar tidak itu sih ya. Oh saya ngerti ternyata harus begini, tapi tidak bisa saya detailkan seperti apa gitu. Perjalanan saya dari dulu sampai sekarang tuh ternyata ya itu, kita merawat diri, termasuk hati kita gitu Kak. Oke, jadi merawat diri, merawat hati itu hal yang penting banget. Penting banget menurut saya. Pertanyaan berikutnya, apa rencana Kang Anjrit di tahun 2025 dengan sosial media yang makin masif, dengan Kang Anjrit juga agensi yang saya rasa punya banyak banget bawahan-bawahannya luar biasa gitu. Apa next plan buat Kang Anjrit di tahun 2025? Saya tuh sekarang tuh sudah tidak punya rencana hidupnya tuh gitu. Bukan dalam artian saya pesimis, enggak ya. Mimpi saya selalu besar gitu ya. Tapi inti dari apa yang akan saya lakukan yaitu kalau bagi saya jalani dengan benar aja. Oke, apapun itu. Apapun itu. Jalani dengan benar. Jalanin aja dengan benar gitu. Keren, keren, keren. Terakhir Kang, ini seandainya Kang. Anjrit dewasa sekarang, kalau misalnya ketemu Anjrit anak-anak waktu itu, si Anjrit yang masih tengil, masih anak-anak, kira-kira Anjrit dewasa ini bakal ngasih wejangan apa tuh sama si Anjrit kecil? Itu ya kamu jalanin yang bener aja hidup mah udah gitu. Jangan sampai nyakitin orang, maksudnya tuh banyak lah menjalankan benar tuh. Ya jalani kehidupanmu dengan benar sesuai ya hati kamu gitu. Oke. Itu sih ya. Final statement Kang? Final statement saya mah nggak ada lagi. Saya thanks juga ya buat Abu terutama karena ya mungkin saya tidak akan, sadar masih jauh lah ya. Tidak akan semengerti ini gitu ya. Tidak akan semengerti ini tanpa Abu gitu. Iya. Tapi ada impact-nya ngobrol kita deh Kang. Teman-teman saya tuh kan selalu, saya tuh gak mau sadar ya, lama-kelamaan kalau diomongin terus saya sadar juga gitu. Soalnya di rest area yang nggak pernah absen ya Kang Anjrit ya. Gitu. Gimana mau absen orang hostnya gitu ya. Oke Kang, thank you Kang. Semoga senantiasa berkah, lancar Kang. Saya tidak termasuk orang yang mudah untuk melakukan kerjasama Kang. Karena ya balik lagi pakai hati gitu ya. Ya yang ngajak live bareng atau apa tuh banyak lah gitu ya. Tapi entah kenapa di momen pagi itu ketika bangun tidur ketemu si Anjrit, ya itu tadi Kang, disisit gitu. Kayaknya harus ada sesuatu nih sama orang ini gitu, sama si Kang Anjrit ini gitu. Dan akhirnya ya lucu Kang, menarik Kang. Sekarang setiap saya kemana ke airport gitu ya. Tadi kemarin lagi makan siang saya dapat makan gratis karena penontonnya adalah penonton rest area Kang. Itu lucu banget. Habis itu nonton si Anjrit, akhirnya jadi makan. Saya tuh banyak sekali kegratisan sekarang Kang ya. Berkah gitu ya. Dimana banyak banget yang nonton kita, alhamdulillah, dan kita ngelihat dari testimoninya juga alhamdulillah selalu positif. Dan ya sekali lagi Kang Anjrit pokoknya sehat selalu Kang, tetap menginspirasi dan semoga kita bisa terus berkolaborasi dalam kebermanfaatan. Amin. Hatur nuhun Kang Anjrit. Teman-teman thank you ya. Semoga apapun obrolan kita menjadi sebuah inspiring moment gitu. Dan saksikan kami di Rest Area 89 setiap hari jam 8 sampai jam 9 itu kita fleksibel sih. Dan jangan lupa follow si Anjrit, T-nya 3, YouTube-nya ada, TikTok-nya ada. Dan semua teman-teman kalau mau tahu informasi tentang TikTok lebih detail, ini ahlinya. Dengan pengalaman yang langsung, dengan pengalaman yang beneran sudah dialami, bukan hanya teori. Jadi mungkin bisa hubungi si Anjrit. Sampai ketemu di episode yang akan datang dan sampai ketemu di Rest Area 89. Terima kasih. Pesan terakhir, jangan skip iklan ya. Jangan skip iklan. Karena kalau Anda skip iklan, Anda dosa ya. Nuhun semua. Thank you. Dadah. Thank you.